Dewa dan Satrio Piningit. Pengayoman para dewa di tanah Jawa telah berkurang jauh sekali setelah Raja Brawijaya, yaitu raja terakhir dari Mojopahit, memutuskan untuk menerima suatu agama baru yang tidak mengenal dewa di dalam pemujaannya, dan juga setelah Raja Siliwangi memilih lengser dari keprabuannya dan moksa. Para dewa yang sebelumnya sering bersemayam di Candi Dieng dan di situs-situs Mojopahit sebagai tempat pemberhentiannya yang kedua setelah Kahyangan, mulai angkat kaki kembali ke Kahyangan. Wahyu-wahyu yang kemudian diturunkan para dewa di tanah Jawa bukan lagi wahyu-wahyu besar, tetapi hanya wahyu-wahyu yang kecil dan ringan saja kadarnya, sehingga setelah zaman Mojopahit berakhir, tidak ada lagi raja-raja yang mampu menjadi raja besar di tanah Jawa. Tidak ada lagi spiritualis yang mampu menghasilkan karya-karya besar yang standing dengan yang dihasilkan pada zaman Kediri, Singosari, bahkan Mojopahit. Para empu keris pun tidak lagi mampu menghasilkan keris-keris yang standing dengan keris-keris yang dihasilkan pada zaman Kediri, Singosari, dan Mojopahit. Tanah Jawa setelah masa kejayaan Mojopahit berakhir telah kehilangan pamornya. Tidak ada lagi kejayaan, hanya kerajaan-kerajaan kecil saja yang ada. Bahkan kemudian tanah Jawa menjadi jajahan dan jarahan bangsa-bangsa lain dari tanah seberang. Dan setelah zaman kerajaan berakhir, berubahlah menjadi zaman republik. Tanah Jawa pun tetap menjadi bahan perebutan kekuasaan dan jarahan orang-orang yang tidak berbudi luhur. Kejayaan tanah Jawa telah berakhir. Mungkinkah para dewa akan kembali lagi ke tanah Jawa? Mungkinkah para dewa akan membangkitkan kembali kejayaan tanah Jawa? Benarkah nanti setelah munculnya manusia pilihan dewa Sang Satrio Piningit Ratu Atil, tanah Jawa akan kembali berjaya? Para leluhur tanah Jawa dengan wahyu dewa telah menyampaikan ramalan-ramalan mengenai akan kembalinya Ki Sabdo Palon dan Ki Noyo Genggong. Mereka yang merupakan pengejawantahan dari Dewa Semar dan Dewa Narada pada 500 tahun kemudian sejak terakhir mereka menghilang dari hadapan manusia Prabu Brawijaya. Setelah terjadinya goro-goro, mereka akan datang dengan mendampingi manusia pilihan dewa yang akan disebut Satrio Piningit, yang bersenjatakan Trisula Weda, yang wajahnya tampan dan terang bercahaya seperti matahari, lembut hati tetapi tegas, berhati mulia, membawa perubahan zaman di mana hukum akan ditegakkan. Apakah para dewa akan menunjukkan kekuasaannya dengan menjungkir balikkan dunia? Apakah para dewa akan menunjukkan supremasinya atas makhluk manusia? Mereka akan datang dengan mendampingi manusia pilihan dewa yang akan disebut Satrio Piningit. Manusia itu tidak terkenal, tidak muncul sebagai publik figur, tidak tampak dalam kancah politik atau kekuasaan dimanapun, tetapi manusia itu menjadi pilihan dewa, bukan tetapi pilihan Tuhan, karena para dewa hanyalah menjalankan tugas dari Sang Penguasa Alam untuk mendampinginya, menuntun dan mengayominya. Banyak sudah ramalan yang disampaikan oleh para leluhur mengenai tokoh Sang Satrio Piningit. Banyak orang sudah mempelajarinya dan mencoba menginterpretasikannya, dan di berbagai media penulisan ataupun video banyak orang membahas dan mengulas kesejatian sosok Sang Satrio Piningit. Tetapi hingga hari ini kebanyakan semuanya itu masih menjadi sebatas wacana perbincangan saja dan upaya utak-atik gathuk. Ada pula ramalan yang menyebutkan bahwa sosok Sang Satrio Piningit akan menjadi presiden Indonesia, seorang sosok pemimpin yang akan menjadi Sang Ratu Atil, yang dipercaya akan mampu memimpin Nuswantara ini dengan sangat baik,
adil, dan membawakan keselamatan dan kesejahteraan kepada rakyat. Karena ramalan itu banyak orang yang mencoba memprediksi, berspekulasi, menyebutkan nama tokoh orangnya dengan melihat nama-nama calon presiden dan mencari-cari orang yang kira-kira pantas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dan disebut Satrio Piningit. Tetapi yang sering orang lupa adalah bahwa istilah Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah berangkat dari ramalan Joyo-Boyo. Ramalannya penuh dengan nuansa gaib, karena itu untuk menelisik isinya juga diperlukan kemampuan gaib. Dan untuk menelisik siapa sesungguhnya sosok sang Satrio Piningit Ratu Adil harus juga ditelaah dengan kemampuan gaib. Untuk ditelaah apakah orangnya sesuai kegaibannya dengan isi ramalan Joyo-Boyo, tidak boleh asal ludak adik gaduk. Lalu bagaimana cara menelisiknya? Cara menelisiknya yang benar adalah dengan melihat-lihat dulu siapa kira-kira orangnya yang sesuai. Barulah kemudian ditelisik lagi apakah orang itu mengandung kriteria kegaiban yang sama dengan yang sudah diramalkan dalam ramalan Joyo-Boyo. Dengan cara itulah kita bisa dengan lebih benar memperkirakan siapa sesungguhnya orangnya. Kalau orangnya tidak mengandung kegaiban yang sama dengan yang sudah diramalkan dalam ramalan Joyo-Boyo, berarti orang itu bukanlah sang Satrio Piningit Ratu Adil yang diramalkan dalam ramalan Joyo-Boyo, walaupun orang itu menjadi Presiden Indonesia. Seperti yang sudah diramalkan, secara fisiknya sosok manusia sang Satrio Piningit akan terlihat sama saja dengan manusia lainnya, dan sekalipun sudah muncul di hadapan publik, ia bukanlah seorang tokoh yang sebelumnya sudah terkenal, dan ia juga tidak akan mengaku-ngaku dirinya adalah Satrio Piningit, sehingga ketika ia muncul itu apakah orang akan mengenalinya sebagai sang Satrio Piningit? Memang ini adalah sebuah dilema, karena sebenarnya kesejatian sosok sang Satrio Piningit bukanlah sebatas seorang manusia yang nantinya menjadi pemimpin di Nusantara, tetapi dia adalah seorang manusia yang sangat tinggi bermuatan gaib. Sampai-sampai tokoh-tokoh manusia ratusan tahun yang lalu pada zamannya terkenal, sangat mumpuni dan waskita pun memujanya dan meramalkan kedatangannya secara khusus menggunakan kata-kata, ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah yang juga khusus, yang sepintas secara awam terasa sangat tinggi dan berlebihan. Dan dari situ saja seharusnya kita bisa menyimpulkan bahwa sosok sang Satrio Piningit ini bukanlah manusia biasa. Seandainya pun nantinya sang Satrio Piningit naik menjadi seorang pemimpin atau presiden, kesejatian pribadinya sama sekali tidak dapat disejarkan dengan presiden-presiden yang lain. Dan ada banyak versi pendapat dan interpretasi orang mengenai siapakah sebenarnya sosok sang Satrio Piningit tersebut. Kami juga punya kriteria sendiri mengenai sang Satrio Piningit yang sisi kegaibannya sejalan dengan ramalan Joyo-Boyo. Walaupun mungkin tidak sama dengan kriteria Satrio Piningit dalam pendapat orang lain, semuanya memang harus ditelisik secara kegaiban. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, saku umat.